Assalamualaikum dan sana. Provinsi Sumatera Barat bukan pula merupakan daerah dengan zona industri tertentu. Sektor pertanian, kelautan, pertambangan tidak pula memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang dikenal orang dengan ranah Minang. Lantas, apa yang bisa dibanggakan dari negeri 1001 gonjong ini? Orang Minangkabau yang terkenal sebagai suku perantau pun tidak memberikan dampak kontribusi signifikan terhadap perkembangan pembangunan dan ekonomi ranah Minang. Majalah Tempo dalam edisi khusus tahun 2000 mencatat bahwa 6 dari 10 tokoh penting Indonesia pada abad ke-20 merupakan orang Minang. 3 dari 4 orang pendiri Republik Indonesia adalah putra-putra Minang. Hanya itukah yang bisa dibanggakan? Sajak Saiswa sepertinya memang sudah ditakdirkan untuk berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia melalui SDM. Kita memang harus kembali mengenang masa lalu bahwa orang Sumatera Barat memang memiliki SDM yang tangguh. Siapa yang tidak mengenal Universitas Andalas, sebuah perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat yang saat ini berstatus PT NBH, memiliki 15 fakultas dan 1 program pasca sarjana dengan rincian 44 program studi sarjana, 41 program studi magister atau S2, 13 program studi doktor S3, 12 program pendidikan dokter spesialis, 5 profesi dan 4 program studi D3, merupakan potensi besar untuk kelahiran para pemikir masa depan. Universitas Andalas merupakan 18 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Time Higher Education World University Ranking (DWUR) tahun 2023. Universitas Andalas juga merupakan 5 besar universitas dengan kampus terluas di Indonesia dengan lahan seluas 502 hektar. Saatnya mata dan konsentrasi pemerintah daerah Sumatera Barat terfokus pada pengembangan SDM melalui Universitas Andalas. Saatnya para penjabat teras yang bercokol di DPR atau MPR dan pemerintah nasional berjuang untuk mengembangkan individu potensi ranah Minang untuk kembali menguasai dunia dari kemampuan intelektualnya. Saatnya Universitas Andalas kembali membenahi lembaga pendidikannya untuk mengembangkan lingkungan universitas yang mendorong lahirnya pemikir cerdas melalui yang pertama rekrutmen dan seleksi mahasiswa yang berkualitas untuk memastikan bahwa mahasiswa yang diterima memiliki bakat dan potensi akademik yang tinggi. Ini dapat dilakukan melalui tes masuk yang komprehensif dan penilaian holistik terhadap prestasi mahasiswa di sekolahnya sebelumnya. Yang kedua, menyediakan fasilitas belajar yang modern dan lengkap serta sumber daya yang memadai seperti perpustakaan yang kaya akan literatur, laboratorium ilmiah yang terkini, akses ke teknologi informasi, dan lingkungan belajar yang inspiratif. Yang ketiga, merancang kurikulum yang mendorong pemikiran kritis, analitis, dan kreatif. Ini dapat melibatkan pengajaran interdisipliner, diskusi terbuka, penugasan yang menantang, dan penelitian mandiri. Yang keempat, para dosen harus mampu memfasilitasi proses belajar yang aktif dan mendorong pemikiran kritis. Metode pengajaran yang berpusat pada mahasiswa seperti diskusi kelompok, studi kasus, proyek kolaboratif, dan debat dapat membantu melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pembelajaran.
Yang kelima, menciptakan lingkungan yang inklusif dan beragam di mana mahasiswa dari berbagai latar belakang dapat saling berinteraksi dan bertukar pemikiran. Ini dapat dicapai melalui kegiatan sosial, seminar, kelompok studi, dan program pertukaran pelajar. Yang keenam, mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Melalui kesempatan ini, mahasiswa dapat mengasah keterampilan kritis mereka, belajar berpikir secara ilmiah, dan berkontribusi pada pengetahuan dan pemahaman baru dalam bidang studi mereka. Di samping itu, Universitas Andalas harus berupaya keras untuk melahirkan kerjasama dengan industri-industri dan pelaku bisnis yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Barat. Gunanya untuk yang pertama, memfasilitasi pembentukan dan pengembangan bakat kewirausahaan dan menyediakan pelatihan, mentor, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan ide-ide inovatif yang akan membantu mahasiswa mengintegrasikan pemikiran kritis dengan keterampilan praktis dan kreativitas mereka. Yang kedua, membentuk kerjasama dengan industri, seperti lembaga penelitian, perusahaan, dan organisasi masyarakat, dapat memberikan mahasiswa kesempatan untuk berinteraksi dengan praktisi di lapangan dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Yang ketiga, memberikan dukungan dan bimbingan kepada mahasiswa, baik dalam hal akademik maupun perkembangan pribadi mereka. Ini dapat meliputi program mentoring, konseling, dan bimbingan karir untuk membantu mahasiswa mencapai potensi penuh mereka. Dan yang keempat, mempromosikan budaya inovasi dan pemikiran terbuka di mana gagasan baru diterima dan dihargai, yang berperan menciptakan ruang untuk bereksperimen dan pemecahan masalah dapat merangsang pemikiran kritis dan kreatif.